Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Kami dari kelompok 3, kelas Gizi A tahun angkatan 2020 akan mewawancarai seseorang yang menurut kami bisa menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Tetapi sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizda Fauzia. Saya dari Salsabila. Saya Andi Lutfiana. Saya Zahra Kotrunada. Saya Putri Sulistia. Saya Linggar Puspa Virginia. Halo Mas Faisal. Halo. Baik Mas Faisal, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Mbak, sehat. Syukurlah. Mas Faisal, biar kita ngobrolnya lebih akrab nih nanti. Ya. Bagaimana kalau Mas Faisal memperkenalkan diri lebih dahulu? Oh, boleh, iya. Baik, perkenalkan nama saya El Faisal Amri Lubis, dipanggil Faisal. Ya, sekarang sedang sibuk bekerja. Gitu. Baik, Mas Faisal, sebelum bekerja, apakah sebelumnya kuliah terlebih dahulu atau langsung terjun ke dunia kerja? Iya, kalau sebelum kerja saya kegiatannya kuliah, Mbak. Begitu lulus tahun 2019 baru saya kerja. Kalau boleh tahu, jurusan apa yang diambil sama Mas Faisal? Saya jurusannya kesehatan masyarakat, peminatnya KTA. Baik, jadi bekerjanya pada saat ini sesuai bidangnya atau bagaimana? Iya, sesuai dengan bidang saya, Mbak, di K3 di konstruksi. Baik, Mas Faisal, selama ini ada nggak sih pengalaman kerja Mas Faisal yang mungkin berkesan atau sangat ya membuat Mas Faisal terkagum-kagum? Oh, kalau yang paling berkesan sih ya bisa ngebangun gedung tentunya kan gitu ya. Ngebangun gedung yang nggak cuma 1 lantai 2 lantai gitu, bisa sampai 24 lantai. Bisa sampai 50-an lantai gitu. Itu yang paling berkesan sih. Ya, baik. Mas Faisal kan sebelumnya bilang bekerja di bidang konstruksi. Nah, apa ada pekerja-pekerja yang berkorban sebagai korban kecelakaan pada saat bekerja? Oh iya, kalau di korban kecelakaan gitu pasti banyak. Nggak banyak sih, tapi ada gitu kan. Ya, contohnya hal-hal kecil yang biasa terjadi itu biasanya tandung kayak gitu-gitu kan bisa menimbulkan luka di bagian tubuh gitu. Pada saat mata kuliah dapatkan Ada, iya, di semester berapa ya, 4 atau semester 5 gitu. Itu ada gizi kerja, saya dapatnya, Mbak. Baik, kalau boleh tahu itu dari apa ya? Mempelajari ini cuma dasarnya aja sih. Waktu itu cuma kami dapat 2 SKS sih. Jadi gimana asupan gizinya ini aja sih gitu. Memenuhi atau mencukupi enggak untuk kita atau untuk si pekerja gitu. Ya, baik. Iya. Nah, menurut saya sendiri, apakah gizi ini memiliki peran penting pada kesehatan masyarakat atau para pekerja K3-nya sendiri mungkin? Ya, kalau peran penting dari gizi sih sangat penting karena ini kan yang bisa menunjang kita juga kinerja kita gitu untuk jadi lebih performa kita lebih bagus gitu. Kalau gizi kita juga sehat. Ya. Simpelnya seperti itu. Mas Rizal, waktu selama pasti kan ada praktek ya. Kira-kira praktek apa sih yang membuat Mas Rizal tuh kayak susah atau kesulitan saat menjalankan praktek ini? Bisa diceritakan, Mas? Oh, kalau praktek sih
waktu itu eh, praktek alat sih ya waktu itu. Jadi kita kan ada pengukuran, baik itu dari kebisingan, cahaya gitu. Awal sih itu yang susahnya. Ini bagaimana kan gitu kan alatnya, gunainnya kayak gimana tuh. Itu sih yang susah, tapi ya sekarang sih sudah bisa gitu. Baik, gitu ya. Mungkin banyak kakak atau orang-orang itu yang nggak tahu K3 itu apa loh. Bisa dijelaskan nggak Mas? K3 itu apa? Oh, ketiga itu dari kepanjangan aja kan, kesehatan keselamatan kerja gitu. Jadi kita memperhatikan atau mengawasi dari si pekerjanya yang sedang melakukan kegiatan, entah itu kegiatan konstruksi, pembangunan gedung, infrastruktur lainnya yang sedang dikerjakan. Nah, itu yang kita awasi gitu, supaya si pekerja ini aman dalam bekerja dan juga nyaman gitu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mengakibatkan kerugian baik dari keluarga ataupun maksudnya materi atau dari si orang tersebut. Begitu juga dengan si kondisi tubuhnya, gitu. Tidak ada terjadi kecacatan. Nah, Gitu. kan tadi Mas Rizal tentang kerja gitu ya. Tadi bersangkutan dengan pekerjaan sama orang-orang yang bekerja gitu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari itu apa aja sih K3 gitu, atau bermanfaat di kehidupan sehari-hari itu untuk apa aja? Oh, kalau manfaatnya sehari-hari ya, contohnya gini aja, kita namanya keselamatan kesehatan kerja gitu ya. Contohnya kita kalau mau gampangnya di kehidupan sehari-hari ya di dunia kerja, kita ini naik motor contohnya. Nah, contohnya di situ kita harus menggunakan apa? Helm kan. Nah, helm itu kita gunakan supaya untuk melindungi kepala kita gitu. Salah satunya itu gunaannya. Nah, dari situ itu yang tadi yang harus diawasin. Gitu. Jadi kalau di dunia di kerjaan itu contohnya. Nah, mungkin mendengar wawancara ini banyak yang berminat gitu masuk K3. Kira-kira karakter apa aja atau sifat apa aja gitu yang harus kita kembangkan untuk biar bisa cocok gitu di jurusan K3 ini? Ya, yang terus orangnya welcome gitu sama orang, terus banyak juga ngomel gitu ya. Jadi sama orang tuh banyak oh ini nih nggak pakai ini nggak pakai ini, itu cewek lah bisa dibilang gitu ya. Tuh karena kita nggak bisa, orang ketiga itu kan ngawasin, jatuhnya kan kayak patung ya kalau kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu ini apa, ini bagaimana. Jadi harus eh, analisa kita juga harus matang gitu, karakter analisa kita gitu. Paling itu sih. Terus juga sama ini, tolong kalau karakter, biasanya kan orang ada yang suka emosi ya. Nah, emosi itu tolong dijaga gitu, karena namanya orang kerja kan, kalau kita tegur, terkadang udah emosi, lebih emosian si orang yang kita tegur gitu dari kita gitu. Padahal niat kita kan baik. Jadi terus ya ada sopan santunnya juga lah, gimana cara orang berkomunikasi kan, gitu karakternya. Oke, Mas Riz. Iya, Mbak. Aku mau nanya nih. Biasanya di Iya. lapangan kerja itu kan mempengaruhi gizi seseorang kan. Biasanya Betul. efek itu biasanya yang terjadi itu apa? Pasti kalau ini biasanya tuh ya kondisi badan kan lemas gitu ya. Terus lelah juga tuh paling sering sih kalau lelah gitu. Nah, dengan adanya gizi ini kan kita juga bisa merawat diri kita, performa kita juga kan, walaupun harus mengkonsumsi misalnya vitamin, multivitamin seperti itu, terus makan makanan juga yang bisa sembarangan gitu. Tuh apalagi kondisi juga kan sekarang sedang apa, pandemi gini ya, namanya orang kerja di
proyek-proyek itu kan terkadang nggak mikirin lagi nih, aduh yang penting udah makan aja gitu. Paling Oke, gitu sih. aku mau nanya Iya. nih, alasan Mas Rizal buat K3 yang ada di Indonesia itu udah diterapkan dengan baik belum sih? Oh, kalau udah diterapkan sih sudah diterapkan dengan baik ya. Cuman terkadang kan balik lagi ke perusahaan masing-masing. Ada yang implementasinya bagus, ada yang implementasinya masih belum maksimal gitu kan. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan itu yang menganggap K3 ini sebagai apa namanya cost lah gitu, bisa merugikan perusahaan gitu kalau misalnya terlalu over dalam bidang atau mengutamakan K3 gitu. Karena kan kita juga harus memperhatikan dari segi keselamatan pekerja, contohnya dari tersedianya alat pelindung diri, kayak gitu-gitu kan itu ada biaya biaya tambahan yang harus disediakan dari pihak perusahaan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu aku mau nanya nih, biasanya ada risiko kecelakaan nggak sih di K3 itu? Gimana terjadi kecelakaan? Ya, secara luas gitu, apakah resiko kecelakaan menjadi lebih kecil ketika kita udah paham sama K3 itu sendiri? Ya, resiko kecelakaan namanya resiko, bukan resiko ya, maksudnya bahaya resiko itu pasti ada gitu. Biarpun gimana pun pasti itu ada. Cuman dengan adanya K3 ini, prosedur yang kita jalani itu memang harus diterapkan. Jadi kan ada tahapan-tahapan prosedurnya yang harus diterapkan, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, supaya apa? Untuk mengurangi, memang tidak bisa dihilang, tapi diminimalisir gitu. Hal-hal seperti itu, resiko kecelakaan, baik itu resiko yang dapat menimbulkan cedera, ringan, ataupun berat. Gitu. Juga dengan kondisi penyakit gitu. Kan ada kalau di kita itu, di kami itu, namanya penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini bisa waktunya itu bisa jangka panjang dan juga jangka pendek gitu. Contohnya dengan adanya K3 ini, misalnya kerja di bagian tempat yang bising. Nah, bisingnya itu kan melebihi sekitar 80 desibel ya. Nah, kita harus bikin program itu misalnya berapa jam sekali dia harus ganti dengan menggunakan namanya earplug gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita tidak menerapkan itu, nah pasti si orang tersebut dapat berisiko. Contohnya tuli gitu kan. Nah, itu salah satunya. Dengan adanya si 3 ini meminimalisir supaya orang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, baik, Mas. Iya. Mas Rizal. Iya. Menurut Mas Rizal, ada nggak kendala bisa dihadapi saat pelaksanaan perjanjian kerja bersama dalam penerapan K3? Menerapnya gimana tadi pertanyaannya? Pelaksanaan perjanjian kerja bersama. Pelaksanaan perjanjian kerja bersama itu maksudnya kontrak kerja gitu? Mungkin, iya. Ya paling kalau dari kita sih biasanya itu ada komitmen ya. Nah, komitmen itu nanti yang harus ditandatangani baik dari pihak top manajemen atau manajemen yang memiliki kuasa tanggung jawab, terus dari ketiga. Jadi itu akan disosialisasikan, dimusyawarahkan kepada seluruh pekerja. Tuh. Paling gitu sih. Jadi ada namanya komitmen atau kebijakan dari K3 gitu. Jadi tentunya di dalam komitmen itu supaya kita juga tidak terjadi kecelakaan. Salah satunya itu. Jadi bagaimana cara kita supaya pekerja ini bekerja dengan aman dari awal dia masuk sampai dia selesai pulang gitu.
Terus kenapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja? Ini untuk saya pribadi atau untuk semuanya nih si pekerja? Untuk Mas Rizal pribadi. Oh, kalau saya pribadi ya tentunya kita harus tahu dong, kita mau terjun ke lapangan, kita mau ketemu orang banyak, tapi kita nggak tahu ibaratnya teorinya gitu kan. Nah, itu yang harus kita ketahui dulu, karena kan banyak kejadian-kejadian itu yang di luar sana tuh orang yang maaf sekolahnya itu kan masih di bawah kita gitu ya, masih banyak yang ada yang nggak lulus, SD-nya mungkin ada yang SMA-nya nggak lulus gitu. Jadi pemahaman-pemahaman mereka itu yang harus kita eh, apa namanya kita kasih tahu gitu. Nah, dengan caranya kita kan ada komunikasi juga, pendidikan bagaimana cara komunikasi yang baik kepada orang gitu. Seperti itu sih. Terus gimana kalau berlangsung pelanggaran pada Undang-Undang Keselamatan Kesehatan Kerja, contohnya kayak usaha tidak menyiapkan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksa kesehatan serta potensi pekerja. Gimana kalau itu berlangsung gitu pelanggaran UU-nya? Intinya pelanggaran gitu ya. Ya, jadi kalau di kami itu ada Undang-Undang 1 tahun 1970, situ udah diatur tuh ada sanksinya juga gitu. Tapi biasanya balik lagi ke pihak tadi kebijakan tadi yang kita bikin di awal itu, di situ nanti ada peraturan-peraturan yang mana itu berisi apa namanya denda lah, bisa dibilang sanksi gitu apabila si perusahaan ini tidak menggunakan atau tidak menyediakan alat pelindung keselamatan. Begitu juga pada saat pelaksanaan proyeknya gitu. Dan itu biasanya disepakati nanti sama pihak-pihak manajemen. Jadi adanya musyawarah ataupun pembicaraan lah untuk menyusun kebijakan tadi itu. Gitu. Baik, Mas Rizal. Oh ya Mas, saya mau nanya nih, untuk penerapan K3 kan udah umum nih. Betul. Buat di lapangan. Iya. Terus kalau mekanisme K3 di ruang kerja tuh kayak gimana ya? Terus apakah penerapannya tuh bisa jauh lebih mudah daripada yang di lapangan? Ya, kalau menurut saya pribadi lebih mudah di ruangan atau di kantor gitu. Karena skup ruang lingkupnya kan cuma itu aja kan. Jadi contohnya gini, yang bisa kita terapkan ya secara gampangnya, di kantor kan pasti posisinya kan duduk terus nih. Lama gitu kan, berapa jam, 8 jam lah sehari gitu. Nah, dari situ kita bisa kembangkan. Nanti berapa jam sekali kita adanya peregangan, seperti ya apa namanya santai-santai gitu kan, jalan atau kemana gitu, keluar dari ruangan gitu. Kemudian terus nanti kita kasih tempat apa buat tempat pantry gitu buat mereka tuh ngopi gitu kan, itu jauh lebih mudah pengembangannya di lapangan daripada di luar, karena di luar itu kan kita nggak tahu nih ada bahaya apa namanya kejadian-kejadian apa dari luar yang itu terkadang di luar prediksi kita gitu sih. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan seperti yang kita ketahui ya, kalau K3 kan itu penting banget ya buat bekerja. Tapi kenapa sih masih banyak yang suka ngabain gitu, nganggap K3 tuh nggak penting gitu. Menurut Mas itu gimana? Ya itu memang itu tadi pemahaman orang kan kita nggak bisa sekali diomongin dia langsung paham gitu. Kita harus ngomongin kepada mereka tuh secara perlahan, pelan-pelan kita kasih tahu. Tapi biasanya dengan kita kasih tahunya itu dengan contoh-contoh yang ekstrim. Jadi supaya mereka juga tahu gitu, oh ini yang harus dilakukan yang baik itu seperti ini. Adanya pendekatan yang lebih mendalam kepada si pekerja gitu, supaya mereka juga patuh apa yang dengan kita inginkan, mereka juga melakukannya dengan baik gitu, sesuai dengan prosedurnya gitu. Oke, baik Mas. Jadi karena emang pemahaman aja yang beda-beda gitu yang bikin mereka K3 tuh nggak begitu penting gitu.
Betul, iya itu. Terus terakhir nih Mas, apa sih kendala yang paling sering Mas alamin selama bekerja gitu? Dan kenapa gitu Mas bisa tertarik buat terjun ke dunia K3? Kalau kendala sih, ya kendala pasti itu tadi sih, ke orangnya gitu. Karena kita kan nggak bisa diem ya. Kalau kita cuma diem aja, ntar jarak berapa meter dari kita pasti ada hal-hal yang, wah ini menurut kita nih bahaya gitu. Nah itu yang jadi kendalanya di situ. Jadi kita harus memang benar-benar harus diawasin gitu. Nggak cuma kita apa namanya di kantor kita nggak bisa ngeliat ke lapangan, cuman by phone misalnya, cuman ngeliat oh kondisi kayak gini aman udah gitu, nggak bisa gitu, harus terjun ke lapangan juga gitu. Baik Mas, terima kasih. Iya, Mbak Lingga. Halo Mas, kan Iya. tadi katanya kalau itu sering terjadi kecelakaan gitu. Nah, contohnya itu kecelakaan yang sering terjadi itu seperti apa ya? Oh, banyak. Kalau contohnya ada yang contoh yang paling nggak menyeramkan ya itu jatuh misalnya dari tangga kayak gitu kan juga lumayan, terus tangannya patah itu juga ada kayak gitu. Ada juga yang misalnya dia lagi gerinda, lagi motong besi, tangannya kena besi kegores, kena gerindanya, itu juga ada kayak gitu. Ada juga sampai yang listrik kesetrum, nah itu kan bisa menyebabkan kematian gitu. Hal-hal kayak gitu yang ya kita sebagai orang ketiga itu memang harus mewaspadai itu, jadi supaya si orang atau yang kerja nanti jangan sampai terjadi seperti itu. Baik Mas, tanya lagi. Kalau misalkan itu terjadi, yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti apa ya? Cara pencegahannya itu? Ya kalau itu terjadi, supaya tidak terjadi ya, cara pencegahannya ya tentu kita harus dari pihak manajemen sendiri juga harus tegas gitu. Kalau memang peraturan yang sudah kita bikin atau komitmen yang sudah kita bikin harus diterapkan gitu. Tidak cuman ini ada kebijakannya, tapi implementasi di lapangan ya udah biarin aja gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi harus sinkron antara apa yang sudah kita bikin kebijakan tadi, kita juga harus implementasikan di lapangan dengan baik gitu, sesuai dengan prosedur, cara kerja aman gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, ada saran nggak untuk penerapan terkait masalah K3? Kalau saran sih terkait permasalahan K3 itu supaya masalahnya nggak begitu berat sih, yang penting kita komitmennya itu harus kuat, harus dijalankan gitu kan. Karena kan itu kan atau safety itu kan biasanya, kalau saya sih ngasih tahu ke orang itu, safety itu siapa? Safety itu diri sendiri gitu kan. Karena kan yang tahu tindakan yang ini aman apa enggak itu dari diri sendiri gitu. Jadi dengan adanya komitmen ini kita mendukung supaya si pekerja ini juga lebih aware gitu kepada yang namanya kecelakaan atau pelanggaran-pelanggaran, supaya si pekerja ini dia paham, oh ini yang baik kayak gini, yang benernya kayak gini, harus dilakuin kayak gini gitu. Contohnya gitu. Jadi kan dari hal-hal itu yang namanya kejadian kecelakaan atau pelanggaran-pelanggaran ringan, berat maupun yang dapat menyebabkan kematian itu bisa teratasi gitu. Karena perusahaan memang komitmennya sudah dijalankan gitu. Gitu sih. Oke, baik ya Mas. Terima kasih. Iya. Baik, Mas Faisal. Pertanyaan terakhir sebelum kami menyudahi wawancara kita pada kali ini, harapan Mas Faisal sendiri untuk para pekerja tenaga kesehatan, khususnya para K3 pada kondisi yang seperti ini, itu seperti kayak gimana sih harapannya? Ya, harapannya tetap dengan jiwa yang rendah hati gitu kan. Kalau ketemu orang jangan langsung diomelin, jangan dimarahin gitu. Harapannya sih itu sih. Jadi baik-baiklah gitu, mengikuti peraturan yang ada, disesuaikan dengan kondisi lapangan juga seperti apa gitu. Itu aja sih. Jadi sehingga apa yang sudah
dari pemerintah berikan, undang-undang yang pemerintah berikan itu kita implementasikan dengan baik, supaya kita juga tidak menyebabkan musibah-musibah yang tidak diinginkan. Baik, Gitu. terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan kepada kami, Mas Faisal. Iya, baik, sama-sama. Dan juga terima kasih kepada semua yang sudah menonton video wawancara kami. Sekian wawancara kami pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Malam.